Bapak Ibu dan kaum muda remaja semua, dan juga ibu-ibu yang sudah lansia, termasuk kami juga sudah lansia. Shalom, shalom. Senang sekali hari ini kita bisa mendengarkan beberapa nyanyian. Ya, tidak tahu saudara amati enggak, dengar enggak? Ya, tapi saya dengar tadi ada anak-anak kecil yang menyanyi. Oh, luar biasa, suara anak kecil. Dengar enggak? Enggak dengar ya, saya dengar sekali, sangat-sangat jelas sekali suara anak-anak. Kemudian saya lihat dari televisi, oma-oma yang nyanyi. Luar biasa, betul, saya perhatikan, kata-katanya itu betul seperti anak-anak. Ya, senang sekali, sampai tua pun masih menyanyi. Itu indah sekali, ya, indah sekali. Tapi kita juga sudah mendengarkan suara-suara yang memohon, suara-suara yang gagah kuat, ya, dengan anak-anak setia. Masih ada anak-anak setia? Oh, sudah pulang? Ya? Ada? Oh, ada. Karena tidak pakai seragam, ya. Ini semua seragam. Ya, ini semua seragam, semua ini juga tidak mau kalah, oma-oma pakai seragam. Ya, kita yang lain tidak seragam, tapi juga seragam dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pakaian yang indah sekali. Waktu saya pakai pakaian ini, saya sempat ingat, ya, waktu masih saya ada di Rian, saya lihat istri saya. Sampai hari inilah, bukan waktu 50 tahun yang lalu, ya, atau berapa tahun yang lalu, selalu menyiapkan pakaian, ya. Pakaian kalau sekarang ini kita tinggal dua, balik bondo kata orang Jawa, ya, kita dua. Selalu siapkan pakaian. Begitu saya lihat sudah ada, semua ada, saya lihat semua dengan rapi semua. Ya, kalau sekarang enggak usah istri saya yang gosok, tapi kalau pada waktu dulu yang gosok ya, cuci ya, semuanya istri saya. Karena waktu di Irian dan cukup lama termasuk pakaian anak kami, saya teringat pakaian itu indah sekali, ya, pakaian hidup yang kita harus kenakan dari kecil sampai lanjut usia, sampai dewasa. Ya, itu sebabnya saya teringat itu, saya tidak mau mengatakan di muka istri saya. Nanti dikatakan, oh cari muka. Tapi hati saya mengatakan terima kasih Tuhan. Ya, bukan hanya untuk saya seorang suami yang diladeni sampai hari ini, tapi juga anak-anak kami dari anak 3. Ya, cukup beda. Ada yang rapi pakaiannya, tapi ada yang tidak karu-karuan, maunya sendiri, mesti dirapikan. Ya, semuanya itu. Saya teringat, itu sebabnya pada saat ini kita akan melihat, sebab pakaian itu menunjukkan identitas kita. Waktu di gereja ada seragam musik, ada seragam vokal, backing vokal, ada seragam kaum muda, ada seragam sangkur, ya. Tetapi kita harus mempunyai satu seragam yang sama, satu seragam pakaian yang sama, supaya Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau bicara soal pakaian tuh, luar biasa. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu pakaian semua pakaian. Luar biasa. Ya, kalau saudara pergi ke tempat butik, tempat ini, pakaian banyak sekali. Kalau saya antar istri saya, cukup melelahkan. Terus terang aja, saya mesti cari kursi duduk. Istri saya katakan, Papa duduk aja. Kenapa? Kalau saya bersama istri saya menganggap pakaian yang dilihat, yang dipegang-pegang itu sudah cocok. Saya katakan, Mas sudah mah. Jadi saya katakan, kalau sama Papa, saya nggak bisa periksa yang baik-baik, saya nggak bisa pilih yang baik, saya akan terganggu. Itu sebabnya kalau saya antar istri saya, misalkan pergi untuk mencari, bukan hanya pakaian tapi yang lain, saya mesti duduk.
ya, karena di samping saya punya kaki yang memang ada masalah, tetapi saya duduk, saya tunggu betul, ya, bukan ini sesuatu hal, tapi saya memperhatikan kenapa mesti lama, kenapa mesti lama. Ternyata bukan hanya seorang wanita punya pemandangan, ya, kekhususan dalam seorang wanita, tetapi juga untuk suaminya, untuk anaknya, bahkan untuk ya teman-teman yang ulang tahun. Istri saya juga memilih sampai berjam-jam, ingin yang terbaik. Ingin yang terbaik. Kita baca dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ya, kita membaca 2 ayat saja untuk kita coba untuk menelusuri apa yang sedang terjadi di 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-18 ya, dan 19. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan kurban sembelihan tahunan. Ya, terima kasih. Ini merupakan kisah dari seorang ibu terhadap anaknya. Ibunya berperan yang bagus sekali, tetapi ujungnya adalah pribadi Samuel yang difokuskan. Ya, kita lihat sederhana saja ceritanya ini. Ya, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak sudah melayani loh. Ya, apalagi pakai baju efod. Itu baju imam-imam, baju imam besar. Wah, ya, masih kecil tidak boleh jadi imam. Nah, tunggu dulu, sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus, sudah ini. Wah, aturannya banyak sekali sampai akhirnya banyak orang yang sudah tua tidak mau melayani. Ya, ada yang sudah kuat tidak mau melayani. Belum. Saya sangat sedih waktu mendengar seorang ya almarhumah, saya tanya, "Tante, kenapa anak muda tidak melayani?" Belum waktunya. Kenapa itu tidak melayani? Belum, masih anak-anak. Ya, akhirnya yang melayani harus umur 40 ke atas minimal. Yang anak muda semua tidak boleh melayani. Alkitab mengatakan Samuel masih anak-anak sudah menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan, tidak boleh dirombak, tidak boleh dirubah. Yesus walaupun melayani umur 30 tahun, tapi itu di luar. Tetapi umur 12 tahun dia sudah dalam gereja, di dalam saudara bait Allah, ya, sharing, tanya jawab tentang firman Allah. Itu pelayanan. Karena itu saya juga sangat senang untuk membaca ini, untuk menyatakan kepada para guru sekolah minggu supaya anak-anak itu jangan sejaman dulu cuma didikte hafal ayat ini, tidak. Sekarang harus berombak. Kalau dunia pendidikan sekarang ini rombak betul-betul, kita sebagai orang tua yang kuno-kuno agak sedikit kewalahan melihat anak-anak pelajarannya itu. Wah, langsung suruh tanya, langsung suruh mencari, langsung suruh ini. Karena itu membuat otak ini bukan cuma menerima satu informasi, tetapi boleh kreatif. Ya, menunjukkan sesuatu yang sangat berubah cepat. Kalau gereja Tuhan terlambat untuk memberdayakan gereja Tuhan dari masa kecil untuk sampai masa tua itu, untuk melayani Tuhan, kita akan dilibas oleh dunia. Begitu banyak anak-anak sekolah minggu hilang waktu mereka sudah mulai pubertas. Banyak anak-anak yang sudah pubertas kemudian juga hilang oleh karena pergaulan. Banyak orang yang sudah dewasa tidak mau melayani oleh sebab banyak peraturan. Bagaimana kita menyikapi kondisi Samuel ini? Dia punya 2 pakaian. Satu pakaian efod dan satu pakaian perbuatan dari ibunya. Yang dikatakan tiap tahun ibunya membuatkan dia, jadi bukan beli di mall, ya, bukan dibeli di butik untuk cari waktu ini anak saya lucu-lucu, ya, anak saya lucu sekarang ini, ya, sampai besar anak saya masih lucu sekali, ya, membelikan pakaian. Tidak,
Alkitab saya dan saudara mengatakan ibunya yang membuatnya setiap tahun. Ya, yang perlu kita untuk mencermati pada hari ini kita bicara soal pakaian. Dua macam pakaian dalam tubuh Samuel, itulah efod dan jubah yang dibuat oleh mamanya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita perhatikan ini kan sungguh-sungguh. Kenapa mesti dua jubah? Ya, apa dua pakaian? Tapi memang sudah tercantum di situ, ya. Tetapi jikalau kita fokus pada pakaian saja, kita akan kehilangan sesuatu yang kaitannya dengan pakaian. Ya, apakah itu efod dan kapan dipakainya, dan jubah itu kapan pakainya? Itu selalu harus terkait dengan kita, sebab kita juga pakai pakaian, ya, pakai pakaian. Dan kalau dikatakan setiap tahun berarti pakaian jubah yang dibuat oleh mamanya itu selalu baru, selalu baru. Ya otomatis. Saya teringat dulu waktu saya masih kecil, saya cuma diberi pakaian baru oleh mama saya setiap Imlek. Setelah Imlek, wah senang luar biasa. Baru boleh pakai pakaian baru. Ya. Kalau tidak tahun baru tidak boleh pakai pakaian baru. Artinya pakaian yang lama terus dipakai. Saya punya pengalaman itu. Tapi sekarang sudah beda ya. Banyak saudara yang diberkati Tuhan bukan main. Ya karena anak-anak itu diberikan pakaian setiap bulan baru saja. Bagus, 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 indah sekali. Ya, selalu diberikan yang corak yang bagus, corak yang baik sekali. Kadang-kadang coraknya yang sudah corak tidak tahu dari mana. Pokoknya, ya, saya punya duit, saya beli untuk itu. Tapi kita lihat Samuel ada bedanya. Kenapa? Karena Samuel itu artinya yang diminta dari Tuhan. Ya, kadang-kadang kita katakan ini yang saya minta dari Tuhan. Saya kekurangan pakaian, saya berdoa, Tuhan tolong. Wah, kemudian Tuhan memberikan sampai kita dapat. Wah, itu mobil. Saya berdoa, Tuhan kasih mobil, puji Tuhan. Itu yang saya minta, Tuhan puji Tuhan. Dapat rumah besar yang dibangun oleh Ibu Sylvia. Ya, Ibu Sylvia mana? Kok tidak ada? Oh, ada pindah tempat sana. Puji Tuhan. Ini kita lihat banyak kali kita mengatakan ini doa saya, itu doa saya, ini hasil saya, itu hasil permintaan saya. Pernahkah saudara mengatakan anakmu adalah hasil permintaan saudara kepada Tuhan? Kalau kita tahu ini dari Tuhan, kita sangat sayang sama benda yang mati. Wah, ini kita sungguh-sungguh berdoa. Kemudian Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan memberikan saya berkat, kemudian saya kumpulkan berkat itu, lalu dapatlah sebuah mobil. Wah, kita rawat dengan baik. Tapi anak-anak kita, sudahkah kita merawatnya dengan pakaian yang Tuhan inginkan? Kita masih pakai pakaian juga. Ya. Kapan kita pakai pakaian? Dari lahir, tidak pakai pakaian. Kalau sudah waktu mati, pakaiannya tebal-tebal. Ya, menurut adat istiadat. Ya, kalau orang yang gede dikasih pakaian, ya mantel-mantel yang gede-gede. Kalau waktu lahir, telanjang. Tetapi setelah itu cepat-cepat dikasih pakaian. Karena apa? Ikut contoh dari Adam dan Hawa. Setelah mereka melanggar firman Tuhan, semenjak itu manusia harus pakai pakaian. Tadi saya katakan Kejadian sampai Wahyu penuh dengan pakaian-pakaian. Mungkin kita kurang perhatikan. Mari pada pagi ini saya dan saudara didorong untuk memperhatikan pakaian kita ini. So, pakaian kita ini secara fisik juga sangat-sangat penting. Bukan cuma nanti saya rohanikan tentang pakaian hidup. Ya, pakaian hidup dengan pakaian jasmani itu harus serasi. Harus serasi. Ya, ada dua macam pakaian. Satu pakaian efod itu tidak bisa dan tidak boleh dibuat oleh siapapun. Kecuali orang-orang yang dipilih untuk membangun tabernakel. Tidak semua orang lain boleh membuat efod.
Tapi kalau pakaian jubah itu dibuat oleh orang tuanya. Disebutkan sini mamanya. Seorang ibu harus sangat memperhatikan pakaian anak-anaknya. Ya, dunia dewasa ini kita lihat kadang-kadang anak-anak kalau masih kecil, terlalu kecil, umur 5 tahun, lucu-lucu, ya, roknya pendek-pendek. Tapi kalau anak sudah umur 12 tahun ke atas, sudah pubertas, maafkan sudah mengetahui kemudaannya, wah, dunia dewasa ini mamanya lebih membiarkan anaknya pakai pakaian yang seperti anak-anak 5 tahun. Ya. Buka-bukaan semua. Ini model, ini mode. Yes, oke, orang luar mode. Tapi Samuel tidak. Samuel itu diminta dari Tuhan. Kita semua itu diminta dari Tuhan. Oleh papa mama rohani zaman-zaman yang dulu. Ya, papa mama saya bukan pendeta. Papa mama dari istri saya bukan hamba Tuhan. Tapi mereka masih berdoa supaya hamba Tuhan, kami suami istri, akhirnya memiliki pakaian hamba Tuhan. Kita mesti berdoa supaya anak-anak kita ini bisa berguna. Saya senang kaum muda ya menyanyi, semakin tadi saya duduk sana saya bilang Tuhan luar biasa. Ya, ada beberapa yang jauh dari mic tapi suaranya nyelempingnya sampai saya punya telinga. Wah, saya bisa tutup. Karena itu dilatih, karena saya pernah latihan vokal, jadi saya tahu bagaimana suara mereka dilatih dari perut, dari ini, dari ya, dan tidak boleh dari tenggorokan. Kita seringkali menyanyikan tenggorokan, sebentar nyanyi luar biasa, satu kali kebaktian langsung, aduh suara saya serak, bangga, serak karena nyanyi keras-keras. Coba suruh mereka menyanyi, berjam-jam tidak apa-apa, karena mereka berlatih waktu menyanyi dari perut, bukan dari tenggorokan, ya toh, betul? Ya. Jadi dilatih supaya baik. Oh puji Tuhan, kita semua yang menjadi anak Tuhan pada pagi hari ini, jangan lupa orang tuamu, baik orang tua jasmani, terlebih orang tua rohani, gembala-gembala mendoakan saudara supaya saudara diminta, oh Tuhan tolong ini anak untuk dibaptis, ini anak rohani, ini anak yang sungguh-sungguh kita minta, kita berdoa Tuhan supaya orang itu bertobat, supaya bapak itu bertobat, supaya anak itu bertobat. Oh puji Tuhan ada baptisan air, mereka semua dibaptis, itu anak-anak yang kita minta. Tapi setelah kita minta, setelah dia lahir, kita biarkan dia tumbuh semuanya sendiri. Itu salah orang tua. Maka ibu daripada Samuel ini tidak berbuat begitu. Dia konsekuen. Minta dari Tuhan, pelihara yang Tuhan berikan. Dalam hal ini, manusia. Samuel. Dia bertumbuh. Oh, luar biasa. Ya, dan saya katakan pakaian itu dari mulai Adam, saudara boleh baca, ya, pria wanita pakai pakaian untuk menutupi aurat ketelanjangannya. Jadi pakaian pertama-tama menutupi sesuatu daging kita ini yang bisa menimbulkan hawa nafsu orang lain. Itu sebabnya saya bukan kuno, istri saya modern sekali, masih muda, sudah diajarkan di Katolik untuk boleh berdansa. Ya, berdansa dengan pria dan wanita semua. Tetapi bisa memikir dengan baik. Ya, memikir dengan baik. Sehingga kita bisa memperhatikan pria wanita pakaian sampai kapanpun. Karena kejadian wahyu bicara soal pakaian. Itu sebabnya jangan kata, oh itu kan kuno, zaman kuno. Sekarang zaman modern, harus modern. Modern dalam teknologi, modern dalam segala hal yang mempercepat ya media massa dan semua teknologi dan semua itu is okay. Tapi jangan kita modern soal pakaian. Ya, tidak terlalu kuno. Kalau saudara mau kuno, kita orang Indonesia pakai sarung semua. Ya, pakai sarung semua, baik laki perempuan pakai sarung semua. Itu baru namanya kuno. Kita sekarang pakai jas, pakai hem, pakai dasi, pakai semuanya ini, ya. Wanita juga pakai pakaian yang sopan. Sudah boleh perhatikan. Kalau saya lompat langsung kepada kitab Wahyu, tentunya itu sudah lebih cenderung menuju pada rohani. Tetapi
Kalau yang jasmani saja kita tidak tahu sopan, mana mungkin wahyu kita akan bisa ngerti rohaninya. Wahyu pasal 3, sidang jemaat Sardis, dikatakan ada berapa orang yang belum mengotorkan, beberapa orang yang tidak mengotorkan pakaian mereka. Berarti sidang jemaat Sardis pada umumnya pakaiannya kotor. Hanya seberapa banyak? Ya, itu Tuhan katakan. Surah sidang jemaat Laodikia, aku tahu kamu telanjang. Loh, bayangkan, sudah gereja, sudah pendeta, tapi Tuhan yang nilai pendetanya telanjang. Tuhan yang menilai tua-tua sidangnya telanjang. Tuhan yang menilai para diakennya yang telanjang. Tuhan yang menilai jemaat kaum muda remaja, ibu-ibu semua telanjang. Kapan telanjangnya? Waktu pendetanya omong duit saja. Bukan saya bilang ya, Tuhan katakan. Kamu bilang kamu kaya, kamu bilang kamu tidak kekurangan, kamu bilang semua sudah cukup, kamu tidak perlu. Itu bicara dalam gereja. Kenapa? Kamu sudah kaya. Tapi Tuhan katakan tidak. Kamu yang miskin, kamu punya pakaian yang hebat-hebat. Tidak, kamu telanjang. Karena Ibrani pasal yang ke-4 mengatakan, di muka Tuhan kita semua telanjang. Kita semua telanjang, nggak ada yang tersembunyi. Ya, kalau sampai di muka telanjang, maka Tuhan mau kita hati-hati dalam pakaian. Ya, pasal 3, Laodikia dimarahi Tuhan, sebab ya nggak perlu Tuhan lagi masuk gereja pakai mode show. Ya, kadang-kadang gereja pakai show. Wah, bagaimana supaya pakaian yang baik? Ya, yang baik kamu udah minta. Saya bilang, tunggu dulu. Kamu ikut maunya dunia supaya menarik kaum muda. Wah, gereja ini modern. Ada show, ada ini. Yang duniawi. Saya katakan, ini jemaat Laodikia. Tiap hari pakai pakaian yang luar biasa masuk gereja. Sehingga orang katakan, lemah putra sombong, kaya-kaya, hebat-hebat. Jangan bicara soal uang dalam gereja. Bicara soal firman Tuhan. Karena firman mencukupi semua yang kita perlukan. Amin. Tidak perlu model gini, cara begini, supaya banyak orang diberkati. Tidak usah itu lagi. Sudah waktunya untuk kita masuk dalam pelayanan, effort, dan masuk pelayanan di luar. Nanti siswa-siswa ini tidak lagi duduk di bangku setia untuk sementara waktu. Mereka praktek di luar. Mereka harus punya pakaian luar. Pakaian jubah yang dibuat oleh orang tua. Effort dibuat oleh orang dalam yang kaitannya dengan tabisan. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara, tetapi saya masih ingin tambahkan pasal 6 tentang pakaian, Wahyu. Pasal 7 tentang pakaian yang disucikan. Wahyu pasal 21, pakaian itu disucikan. Pakaian pengantin, pakaian yang luar biasa. Pasal 19, pakaian pengantin yang luar biasa, putih bersih. Ya, sehingga orang yang punya pakaian itu baru boleh masuk dalam Yerusalem yang baru. Wahyu pasal 22. Luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Jangan kita mengabaikan soal pakaian hari-hari ini. Sebab banyak orang yang tidak punya pakaian, tetapi kita menghamburkan pakaian jasmani. Tetapi kalau nanti saudara memberikan sembako, mungkin ada yang memberikan pakaian, berikan yang layak pakai, ya, supaya semuanya baik. Oke, saya akan lanjutkan. Ya, apakah gampang itu? Tidak gampang, saya cerita saja, sudah boleh baca di rumah. Pasal 2 ditulis oleh Samuel tentunya, saya yakin itu. Samuel mengalami bagaimana ibunya sangat memperhatikan dia. Kondisinya tidak gampang. Ya, Samuel pakai efod. Tetapi di dalamnya ada Imam Eli, ada 2 anak. Maka 2 anak juga pakai efod. Tapi tiga pakai efod, termasuk Eli pakai efod juga. Tetapi cara kerja hidup mereka beda. Alkitab mengatakan 2 anak Eli
dalam pasal 2 itu sangat dursila. Ya. Di dalam gereja tidak karu-karuan hidupnya. Di dalam gereja menjadi contoh sebagai kakak-kakak yang lebih dulu memakai pakaian efod, kakak-kakak yang lebih dulu dibaptis, kakak-kakak yang lebih dulu menjadi imam-imam, tidak menjadi contoh bagi imam yang baru. Ini harus kita hati-hati. Ya. Ini harus menjadi perhatian dari Eli, bapaknya Hofni dan Penias. Waktu saya membaca ini, saya bilang, Tuhan, tolonglah kami. Kami ini bangsa kafir. Kami sudah kebiasaan telanjang. Kami biasa omong sembrono, ya, vulgar dengan segala macam perkara hal ini. Tanpa sadar gereja juga mulai masuk dalam segala macam, ya, kevulgaran duniawi ini. Ya. Tapi Alkitab, Sesan dan saudara, itu sangat indah. Dikatakan waktu sudah bicara soal pakaian efod dan pakaian jubah, ya, yang melayani. Kemudian Alkitab mengatakan, maka Samuel bertumbuh di hadapan Allah. Perhatikan, dua anak ini, anaknya Eli, sudah dewasa, sudah melayani. Tapi tidak ada katakan bahwa mereka tumbuh dalam Tuhan. Tapi mereka bertumbuh dalam kejahatan. Di tempat yang sama. Ini satu perkara yang perlu kita tahu. Jangan sampai di gereja ini, ya, ada pertumbuhan yang berbeda. Tolong ini jangan diteruskan. Hidup sembrono, ya, tidak menghargai kurban Kristus, kemudian berbicara soal seksual yang berlebihan. Tapi ini tidak. Samuel tidak. Samuel menghargai efod yang dia pakai, walaupun pakaian efod masih kecil. Karena itu dia katakan oleh ibunya, membuatkan dia jubah kecil, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kondisinya. Ya. Tapi tiap tahun pakaiannya itu robah. Tiap tahun pakaian efodnya robah. Tiap tahun bertumbuh di hadapan Tuhan. Tiap tahun. Ya, luar biasa. Jubahnya juga berubah. Saya pernah omong sama istri saya ingin bicara soal ini. Bagaimana ya, apakah betul ada pakaian, saya ini pikirannya manusia laki-laki. Saya bilang bagaimana ya, apakah bisa pakai pakaian yang dewasa di sebelah sini ini, tapi sini pakaian anak kecil. Ya enggak mungkin lah, ya. Saya enggak terima banyak. Saya punya ide sendiri. Ya, saya mau coba seorang, ya, manusia yang tumbuh ini tapi enggak sehat. Yang satunya subur menjadi dewasa sesuai dengan umurnya, tapi yang satu di sini tidak dewasa, tetap kecil aja. Ya, tetap tangannya anak-anak. Kan bisa nanti pakaiannya ini pakaian dewasa, terus di sini ya jahitannya pakaian anak kecil. Nah, isi saya katakan, enggak mungkin lah. Bagaimana yang mungkin? Ya kelihatan kedodoran. Saudara pernah pakai pakaian kedodoran? Beberapa waktu yang lalu istri saya membeli pakaian. Ya. Kemudian sampai di rumah dia suruh saya pakai. Ya, pakai. Loh, kok kecil? Ya, wah enggak cocok, lepas. Kasih sama Sony aja. Yang lain pakai. Wah, ini cocok. Apa itu, Pak? XXL ya. XXL. Wah, ada XXL, ada SMP, bukan. SM apa lagi? L, SML, kemudian XXL, XXL, XXX3. Waduh, macam-macam saya bingung sudah. Yang penting saya pakai. Ya, kemudian wah ini bagus, disimpan. Yang satu untuk anak saya, satu pakai. Loh, kok kedodoran besar sekali, jelek sekali. Pakaian cocok dengan pertumbuhan kita. Pakaian hidup harus cocok dengan kehidupan kita. Ya, itu sebabnya banyak mengatakan pada waktu penggantian, jangan pakai pakaian orang lain. Kan itu saya pakai pakaian Paulus Budiono, bukan pakai pakaian almarhum Pong Dongga Lemba. Aku tidak pakai pakaian
pakaian daripada almarhum Pendeta Injono. Saya punya pakaian Paulus Budiono, titik. Tidak ada Paulus Budiono 2. Ya, ada orang kepingin meniru almarhum Injono. Gayanya semuanya, sampai pakaiannya, jalannya juga. Ya, Stephen Tong mengatakan apa? Kalau ada orang mengatakan, Pak Stephen Tong sama seperti John Sung. Tidak, John Sung cuma satu, Stephen Tong juga satu, saudara juga satu. Jangan ada duplikat. Ya, supaya kita pakai pakaian yang baik, pakaian yang tepat sekali pada pertumbuhan yang luar biasa. Tumbuhnya tidak gampang. Ya, pakai pakaiannya gampang. Tapi tumbuh di dalam pergaulan, pelayanan, itu tantangan yang berat sekali. Anak-anaknya dari Eli semakin jahat saja. Bagaimana Samuel? Sangat mudah terpengaruh. Tapi karena Samuel dengar-dengaran. Tapi karena Samuel hidup taat. Suruh pakai pakaian efod, pakai dia. Suruh pakai pakaian jubah, pakai dia. Jangan ngomel. Saya dengar banyak kali istri saya katakan, wah, kamu paduan suara kok aneh ya, ganti pakaian, ganti seragam, ya, jangan begini, jangan begitu, jangan terlalu panjang, elek, kuno, ya, roknya mesti sampai di atas lutut, bagus. Jadi saya katakan, bilang sama mereka, ini ketentuan dari Ibu Gembala, titik. Seringkali kita kurang taat. Kenapa kurang taat? Karena kita terpengaruh pakaian dari luar. Kita mestinya dipengaruhi oleh pakaian dalam. Pakaian efod, pakaian yang dibuat oleh ibu. Saya bukan tidak kata ibu rohani, bukan. Tapi saya akan tunjukkan nanti. Supaya saudara dan saya tahu apa itu pakaian jubah yang dibuat oleh ibu mamanya Samuel. Ya, ini sesuatu hal yang sangat indah sekali. Semua, ya. Dan setelah dalam kesulitan yang harus dilewati dalam hari ke hari, tiap hari melihat abang-abangnya tidak setia, tiap hari melihat abangnya masuk gereja tidak setia. Samuel untung tidak dipengaruhi. Ya, banyak kali saya lihat kalau pertama kali mau ditahbiskan, setianya masuk penataran, ikut tanda tangan. Selesai, tidak lama, 1 bulan, 2 bulan, kesetiaan merosot oleh karena melihat abang-abangnya tidak setia. Saya katakan hal ini pada hari ini, pakaian saudara saya 2, 1 efod dan 1 pakaian yang dari luar. Untuk luar, ya, orang lain tidak akan melihat pelayanan saudara di luar. Orang lain tidak melihat saudara bawa Alkitab di luar. Orang lain tidak melihat saudara berdoa di luar. Orang lain tidak melihat saudara yang melayani di luar dengan menyanyi sangkut, tidak. Tapi di luar mereka lihat pakaian jubah yang dibuat oleh gereja Tuhan. Betul? Saya tunjukkan nanti. Saya stop dulu. Saya mau bicara soal efod ini. Efod ini, ya. Kemudian dikatakan oleh pasal 2 ini, semakin besar, semakin dicintai oleh Allah dan manusia. Seperti Yesus. Tapi yang saya mesti kunci dulu supaya saudara tertarik. Iya, saya sekarang bertumbuh ya. Saya di sini di Gereja Lemah Putra ini sudah 40 tahun. Ya, saya bersama istri masuk di Lemah Putra ini tahun 67 resmi. Kemudian 68 kami ikut Lempinel dan 69 kita sudah keluar. Keluar ya, melayani di Papua 22 tahun, kemudian di Medan 13 tahun, baru kembali sini baru masuk 15 tahun. Ya, saudara di sini lama sekali. Bahkan lebih dari 50 tahun. Ya. Bertumbuh dengan tepat dan baik sekali. Ini harus terjadi. Ya. Kenapa? Saya ingin ajak saudara membaca 1 ayat dulu, ya, menjadi apa yang terjadi pada Samuel. Pasal 3 ayat yang
Yang lain saya tidak bacakan, saudara boleh baca di rumah. Ya, coba tolong dibacakan pasal 3 ayat yang ke-19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Terima kasih. Aduh, bukan main. Saya bukan pendeta, saya bukan full timer. Tapi saudara adalah hamba kebenaran. Saya adalah hamba kebenaran. Kita semua masuk gereja toh hari ini. Kita semua baca Alkitab toh. Kita semua dengar firman Tuhan toh. Kita semua mendengar membaca. Kenapa kita tidak mau baca di luar sana? Katakan, tiap tutur kata tidak ada satu yang gugur. Berarti setiap tutur kata yang keluar dari Samuel yang sudah besar, dewasa, tutur katanya semakin tegas, tepat, tidak ada embel-embel dan semuanya. Beberapa hari yang lalu saya terima SMS dari seorang hamba Tuhan. Dia suka menulis. Satu waktu dia tulis, saya tidak melihat HP saya, tapi saya angguk-angguk dalam hati saya, wah ini bagus. Ya, dia mengatakan hamba Tuhan itu tidak boleh ya di mimbar itu lawak. Hamba Tuhan itu tidak boleh menjadikan mimbar ini tempat lelucon dan berlucu-lucu. Waduh, keras sekali dia mau. Ya. Karena hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan tidak lucu-lucu. Firman Tuhan bukan firman yang guyonan. Waduh, keras sekali. Ya, dia bukan omong, dia tulis itu disebarkan oleh semua. Umum bisa membaca di Facebook. Saya angkat tangan. Ya, dengar baik-baik. Mimbar ini bukan untuk lelucon, bukan untuk guyonan. Tapi untuk sesuatu yang sangat urgen untuk kita jadi saksi di luar. Itu sebabnya Samuel disebutkan oleh Tuhan semakin besar dan sudah dewasa. Puji Tuhan. Ya. Dan Tuhan menyertai. Ini yang saya katakan, aduh Tuhan, saya minta ampun Tuhan, tolong kami suami istri ya sebagai hamba Tuhan. Ya, jangan sampai kita ini ya masih kurang peka di dalam menumbuhkan jemaat supaya betul-betul dewasa, tetap disertai Tuhan. Ya, tetap disertai Tuhan. Bukan tetap disertai oleh gembala. Gembala bisa mati, gembala bisa pergi, gembala bisa pindah. Saudara harus tumbuh di dalam Tuhan, mandiri dalam Tuhan. Waktu Samuel dewasa, mungkin mamanya sudah meninggal, mungkin papanya ya, Elkana sudah juga ya meninggal. Siapa yang menyertai saudara? Siapa yang menyertai anak-anak kita kalau mereka sudah masuk di universitas? Siapa yang menyertai anak-anak kita kalau mereka sekarang berkuliah di Amerika, di Australia, dan di lain tempat? Gembala tidak ikuti, orang tua tidak ikuti. Siapa yang ikuti? Tuhan. Ya, kita gampang masuk ke Tuhan. Memang Tuhan itu di mana-mana ada, karena Dia adalah Allah Sang Hadir. Aku ialah aku ini. Ya, tetapi Allah akan sangat spesial menyertai Samuel yang dari kecil sudah taat sama Tuhan dan orang tua. Ya. Kenapa dia bisa taat sama orang tua? Karena orang tua bijaksana. Kenapa banyak anak-anak tidak taat sama orang tua? Karena orang tua tidak bijaksana. Ya, baru saja saya membaca satu artikel, ya, koran rohani mengatakan jangan jadikan rumah itu rumah pengadilan. Jangan jadi rumah itu rumah untuk punishment. Banyak kali anak-anak tidak tahan tinggal di rumah, sebab rumah itu menjadi tempat pengadilan. Datang anak salah kamu, datang keliru kamu, datang kamu bodoh kamu. Maka anak itu lebih senang di luar. Saya sangat takut kalau anak kami dulu masih kecil, kalau tidak mau bicara apapun yang dia dengar di luar kepada saya dan kepada mamanya, saya bilang mamanya, kita gagal. Kalau sampai anak kita menutup hal-hal yang terjadi di luar,
Ya, sebagai manusia anak itu tubuh bertas, mempunyai mata melirik kiri, melirik kanan, itu wajar. Tapi kalau kemudian tidak berani cerita, maka kita orang tua di rumah tidak menjadi orang tua yang baik. Kita akan kehilangan anak itu. Perhatikan, kalau anak itu tidak mau omong, sebab kita tidak bijaksana untuk mengajak mereka berkomunikasi, maka kita sedang membiarkan anak kita terhilang untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan kata kepada Samuel, Samuel, ingat Eli yang menjadi orang tua kamu di sini, tapi dia tidak mendidik anaknya. Anaknya salah, dibiarkan. Cuma omong aja, jangan gitu dong. Jangan, aduh omongannya enak ya. Lembut. Orang kesannya masih lembut. Ya, omongan tidak boleh kasar. Kemudian kita tafsirkan keliru. Anak salah, dibiarkan. Anak keliru sudah mulai menyimpang daripada persoalan-persoalan. Jangan gitulah. Kalau anak batas dikit, papa ini kuno. Oh iya ya, kuno ya. Kemudian orang tua mengikuti anak punya mau. Disitulah awal tragedi yang menimpa Hofni dan Penias. Termasuk papanya sendiri. Dalam satu hari habis. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau Samuel. Tuhan mau Samuel. Yang selalu mempunyai pakaian yang berganti tiap tahun. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Efod ini bukan sembarang orang boleh pakai. Saya tidak tahu mengapa di sini Samuel diberikan. Mestinya yang pakai efod itu adalah keturunan Harun yang adalah anak sulung. Ya, itu pakaian imam besar, efod salah satunya. Saya tidak ceritakan ya bagaimana, tapi saya katakan efod itu pakaian seorang imam, terutama imam besar yang mempunyai tugas yang mulia. Ya, itu dibuat oleh orang khusus. Ya, dan efod ini waktu dipakai oleh imam besar, pada waktu tabisan itu dengan ambil darah Musa. Musa mengambil darah domba, ya, atau darah lembu, kemudian dipercikan di pakaian daripada imam besar. Cerat, cerat. Pakaian putih, pakaian yang indah-indah itu mulai keciprat darah. Kelihatannya sudah campur aduk putih dan darah, dan baunya lain. Bau darah imam besar itu. Imam besar tidak menyerahkan nyawanya, tapi imam besar Yesus memberi nyawanya. Dia mau mempercik saudara saya dengan percikan darah, supaya kita mengenakan pakaian Kristus. Galatia pasal 3 mengatakan, setiap orang yang percaya pada Yesus, mereka disebut anak-anak Allah. Setiap orang yang dibaptis dalam namanya, mereka akan mengenakan pakaian Kristus. Pakaian Kristus tidak dibuat oleh saudara, tidak bisa dibuat oleh saya. Pakaian Kristus adalah Kristus sendiri memberikan pakaian kepada saudara. Melalui pengorbanannya, supaya kita punya pakaian efod, pakaian pelayanan, pakaian yang layakkan kita sampai ruangan Maha Kudus. Pakaian efod. Luar biasa bukan? Ya, walaupun nanti ini efod tidak dipakai waktu masuk di ruangan Maha Kudus, tetapi awal permulaan ini ciri-ciri daripada kehidupan, yaitu mulai pelayanan. Oh, dari kecil masuk, ya. Dan itu semua adalah efod. Kemudian pakaian yang lain bagaimana? Saya lihat di sini ibu itu peranan yang penting sekali. Tadi saya sedikit menyinggung waktu kita di Madirian, sangat sulit mau cari tukang jahit, tidak ada, ya. Mau cari pakaian juga sulit, ya. Tapi semua telah berjalan berganti. Maka saya ajak saudara untuk membaca. Kenapa Rasul Paulus mengatakan saya sebagai ibu dalam Tesalonika, dan saya juga sebagai bapak untuk memberikan nasihat. Ya, saya tahu dia bicara tentang pakaian,
pakaian Kristus di Galatia. Tapi kalau pakaian hidup jubah itu di Efesus dan di Kolose. Coba kita baca ya, ini penting sekali saya harus katakan saudara, supaya kita memiliki dua buah pakaian. Pasal yang keempat, Efesus ayat yang ke-20. Ya. Sampai 24, silakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Oh, pengajaran. Ya, luar biasa terus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, terus Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya, dan mengenakan manusia baru. mengenakan manusia baru, pakaian baru, ayat 24 terus. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, ini merupakan pengertian. Ya. Dari gereja, dari mimbar, dari gembala, suami istri, dari penato suami istri, dari diakan suami istri, harus bisa menyatakan, ini loh pakaian. Ini loh pakaian yang benar. Kamu dulu punya pakaian yang jelek, sekarang harus memakai pakaian. Harus menyadari, ya, Rasul Paulus menyadari, dia bicara ini, dia memang pakai pakaian itu, pakaian yang sungguh, ya, dikatakan ayat yang ke-25, oleh sebab itu buang bohong itu pakaian lama, jujur itu pakaian baru. Ini ayat, ya, coba tolong, ini penting sekali saya harus katakan, ayat 24 dan 25. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta. Karena itu buanglah dusta. Dusta itu pakaian lama. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ini pakaian baru. Karena kita adalah sesama anggota. Ya, puji Tuhan. Ini mesti bedakan. Mamanya perhatikan. Tiap tahun diganti. Seturut pertumbuhannya. Rasul mengatakan waktu anak kecil, aku berkata-kata anak kecil. Pikiran kecil. Tindakan kecil. Emosinya. Ya, semuanya itu serba kecil. Tidak menentu. Tidak mempunyai pandangan. Tetapi semakin besar, sampai dewasa, maka yang kecil saya buang. Ya, kita bisa tahu, aduh kok saya bodoh sekali. Kenapa saya jawab orang itu kok begini, aduh saya malu sekali. Tidak apa-apa, itu terjadi karena kita masih kecil. Tapi kalau sudah besar, tadi saya pikir di rumah, kira-kira saudara setuju gak kalau saya pakai jas? Ya, safari ini kemudian sama anak kecil di luar sana, ya, kemudian saya lepas sepatu, kemudian saya duduk di bawah main neker. Kalau anak kecil. Bagaimana? Setuju enggak? Saudara kanan, Om sudah pikun ya? Om kan sudah tua. Kok mau sok main neker? Ya. Tapi seringkali orang Kristen sudah tua main neker. Artinya tidak mau tumbuh. Bercaranya seperti anak, pemikirannya itu tidak ada ketentuan, nggak ada tanggung jawab. Ya, ini yang Rasul katakan, kita sudah dapat pengajaran, maka kita harus menanggalkan yang lama, memakai yang baru. Setiap orang dalam Kristus adalah kejadian yang baru. Ya, maka awal pertama yaitu omong yang jujur, itu pakaian baru. Ya, dan kemudian dikatakan kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Ya, jangan sampai matahari terbenam. Ya, jadi manusia masih bisa marah. Yesus pun marah. Ya, Paulus pun marah.
Petrus pun marah sama Ananias dan Safira yang bermain-main dengan uang. Bisa marah, tetapi tidak menyimpan sampai matahari terbenam. Banyak kali orang Kristen tidak bisa melupakan itu. Waduh, bertahun-tahun. Kalau begitu omong si A itu, rasanya bencinya muncul. Nah, ini harus dibuang, ya. Dan jangan memberi kesempatan buat iblis. Anak-anak kecil gampang dipengaruhi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ya dalam surah Efesus, aduh, kamu diberikan karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Lima-lima ini untuk membawa jemaat itu tumbuh dewasa. Tidak lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh segala pengajaran. Gereja zaman sekarang ini terlalu gampang. Saya juga merasa bingung bagaimana. Sekeras apa yang harus saya sampaikan. Sekeras-kerasnya itu saya masih lihat. Begitu banyak anak Tuhan yang suka jajan di lain tempat. Saya berani katakan itu. Kalau sudah mengatakan si gereja sana itu betul-betul firman Allah, pindah sana. Saya tegaskan kenapa? Gereja sini, gereja sana yang benar. Itu tidak ada perbedaan. Ya, saya sebagai gembala menyampaikan firman kebenaran. Gereja A menyampaikan firman kebenaran. Kalau saudara masa di sini jauh, di sana dekat, pindah sana. Itu sangat benar. Tapi saya sangat tidak setuju jikalau saudara di sini, kemudian saudara main-main di gereja yang bukan gereja yang tidak menyampaikan firman Tuhan sepenuhnya. Bermain-main dengan firman Tuhan. Ya, ada menikah dalam roh. Ya. Minum perjamuan, minum separuh, yang separuh digosok di tempat yang sakit supaya sembuh. Dan selalu mendengarkan suara nubuatan, saya katakan itu tidak benar. Saya sebagai gembala harus bertanggung jawab. Karena itu kami suami istri tidak pernah menghalangi. Jangan ke sana, jangan ke sana. Ya, terserah saudara. Tapi saya harus mengatakan dengan jujur. Ini, jangan bikin sempat kepada iblis. Iblis itu gampang sekali masuk. Lewat siapa? Lewat rasul. Lewat pendeta yang palsu. Bagaimana di sini? Saya berani tanggung jawab. Saya sungguh-sungguh, saya tidak palsu. Saudara boleh lihat kalau saya ada palsu, kecuali gigi palsu. Gipal banyak. Ya. Nah, tapi lidah saya bukan lidah palsu. Mata saya belum mata palsu. Ya. Telinga saya masih telinga yang benar, tidak telinga palsu. Saya dengar baik-baik firman Allah. Saya sebagai gembala, saya tidak mau saudara mudah-mudah sekali untuk mendengar ini, lalu sampaikan. Saya sedih, istri saya menangis dalam hati. Aduh, kenapa ya? Rasul Paulus buat begitu. Saya menangis, kamu masih anak-anak di jemaat Korintus. Masih anak-anak berarti terpaksa pakaiannya itu pakaian anak-anak. Tidak bisa pakaian seragam yang baik. Ya, tidak bisa dipercayai. Hati-hati lo pakaianmu, jangan sampai kotor, anak kecil keluar. Ya, balik di rumah, pakaiannya bletotan semua. Tapi orang dewasa, mereka pulang, pakaiannya tetap bersih. Dicuci untuk dipakai. Jangan tidak dicuci. Ya. Dibiarkan 1 minggu, pakai lagi. Kemudian pulang gereja, disimpan. Ini seragam, sakral, tidak boleh diatur-turuti. Ya, nanti bulan depan pakai lagi tanpa dicuci. Kita di Irian pernah mengalami itu. Mandi ya, mandi. Sudah mandi, pakai sabun semua, kita kasih sabun yang wangi. Setelah selesai pakai pakaian, bersih. Kok masih bau ya? Kenapa? Kamu sudah mandi? Sudah om. Betul, sudah. Pakaian nih. Iya, tapi kok masih pakaian dalamnya enggak dicuci. Pakaian dalam yang tadi sudah kotor tetap dipakai. Apakah kita orang Kristen begitu? Ya. Di sini kita memberikan pakaian yang baru, pakaian pengantin lagi. Bicara pengantin perempuan, wah luar biasa. Tapi di dalamnya yang lama.
itu harus dibuang, ya. Yang mencuri jangan mencuri lagi, ya. Dan harus kerja keras. Yang tidak kerja keras tidak boleh makan. Wah, kemarin kita ketemu para penatua, tanya Pak Budi kalau nggak percaya, tanya sama yang lain. Kita adakan satu kesepakatan, setiap full timer tidak kerja, tidak boleh makan. Itu firman Allah, kata Rasul Paulus. Masih kerja, ya, jangan duduk-duduk sana, tidak buat apa, gosip kiri kanan. Saya tidak mau lagi. Kita harus bertegas karena Tuhan mau datang kembali. Dengan cepat-cepat Tuhan mau datang kembali. Paulus menangis. Waduh, kamu yang mestinya jadi guru, tapi kamu masih anak-anak, masih susu saja dalam Galatia pasal yang kelima. Terlalu banyak keluhan dari Rasul Paulus, tapi dia mempunyai keyakinan. Ayo, gantikan pakaian untuk setiap hari mengalami keubahan. Ayat lagi satu mungkin terakhir dalam Kolose, saya sebutkan Kolose pasal yang ketiga. Ya, kita boleh membacanya dengan boleh merasakannya yang luar biasa. Perhatikan ayat yang kelima dan seterusnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, dulu ya, sama-sama dulu juga gitu terus. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10 sama-sama kita baca 2-3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus ayat 11 penting 2-3. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Oh, aminnya cuma berapa orang aja. Amin. Semuanya dalam Kristus. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, artinya apa? Tidak ada ras. Ya. Apa artinya tidak ada budak dan merdeka? Tidak ada perbedaan kedudukan. Indah loh. Ya. Wow, kalau gitu seorang hamba ini boleh ya kurang ajar sama tuannya. Oh enggak. Tambah 2 kali hormat sama tuan majikannya. Waduh, majikannya enak ya. Siapa di sini yang jadi majikan? Wah, bukan main. Siapa di sini jadi direktur? Bukan main. Siapa di sini yang jadi pengusaha? Ya, owner. Waduh, bukan main. Banyak. Wah, saya dihormati 2 kali. Ini kata Alkitab, kata Om Budiono ini. Ya, nanti besok pagi direktur dulu di kursi. Telepon. Hei, ke sini. Apa? Bawa ambil air. Ambil itu. Ya, bukan. Justru majikan-majikan tetap menghormati mereka. Sebab tuannya sama. Itu kata Rasul Paulus, kata firman Allah. Jadi saling menghormati. Sangat indah itu tanda-tanda kedewasaan. Tiap hari mengalami keubahan. Ya, kalau waktu itu Hana mau tidak mau secara fisik 1 tahun ganti pakaian anaknya. Tiap tahun melihat anaknya besar, tiap tahun melihat anaknya bagus, tiap tahun melihat anaknya omongannya berbeda, ya. Tiap tahun semakin tegas. Setiap tutur katanya mengandung kebenaran firman Allah. Tidak harus mesti ayat itu dihafal. Tetapi ayat itu menjadi praktek hidup saat kita menuturkan suatu perkataan. Jangan dusta,
Tidak perlu, saya orang Kristen, tidak mungkin dusta Pak, percaya saja. Saya pernah dengar itu, tapi dustanya luar biasa. Ya, baik di Irian maupun di Medan. Wah, percaya. Kemarin saya baru terima seorang siswa di sini yang sudah lulus. Dia mengeluh. Opa, dia panggil saya, Opa, Oma doakan. Aduh, saya dan jemaat harus melunasi tanah yang kita beli, tanah gereja 100 juta dalam 2 minggu. Kalau tidak, waduh bagaimana? Gitu. Saya tanya, dari mana kamu kok bisa berani-berani untuk membeli tanah yang 100 juta, kamu tidak punya duit? Saya punya papa almarhum, beli tanah, sekarang mau dijual. Ya, ada orang yang mau beli dengan harga yang bagus. Kami percaya sesama orang Kristen akan dibayar tanggal sekian. Kami pikir itu nanti uang bisa kami untuk bayar tanah 100 juta dan masih ada sisa untuk bangunan. Tetapi pada waktu hari yang ditentukan, orang itu batal membeli. Maka gigit jarilah hamba Tuhan muda itu. Kalau saudara janji, jangan mangkir janji saudara. Karena itu pakaian baru. Kalau suka mangkir itu pakaian lama. Di dalam rumah Tuhan, efod Tuhan yang menilai. Di luar jubah dinilai oleh keluarga, dinilai oleh suami, dinilai oleh istri, dinilai oleh masyarakat, dinilai oleh pemerintah, dinilai oleh rakyat. Samuel sampai dewasa, pakaiannya menunjukkan kedewasaannya dan Tuhan beserta. Jangan lupa pakaian jubah itu apa artinya? Itu pakaian kehormatan untuk seorang pria dan juga untuk seorang wanita. Pakaian-pakaian yang kita pakai ini adalah kehormatan. Terlebih pakaian rohani, tutur kata kita ini. Kehormatan dua untuk Tuhan dan untuk masyarakat. Tetapi waktu saya membaca kata akarnya, saya jadi gemetar. Bahwa pakaian jubah itu suatu yang menutupi yang di dalam. Apa yang di dalam? Tidak setia. Yang di dalam apa? Tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada manusia, tidak setia dalam berkorban seperti Ananias dan Safira, dan tidak setia kepada suami, tidak setia kepada istri. Itu mesti ditutup. Betul-betul ditutup oleh jubah kemuliaan Tuhan, oleh kurban Kristus. Apa kita mau memiliki pakaian itu? Tuhan sudah sediakan. Gereja sampaikan inilah pakaian yang benar. Supaya kita pakai, kita lakukan, supaya di dalam gereja, di luar gereja, sama. Untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Samuel diminta dari Tuhan. Sebuah nyanyian dikatakan, dan jubah putih kau beri padaku, yang kau sucikan dengan darah